Bab 76. Yang Ye menatap wanita di depannya, dan gumpalan ekspresi rumit melintas di matanya. Dia terdiam sesaat sebelum dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di South Peace City?" Su Qingxi tidak memberitahu alasannya, dan dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Kemampuanmu untuk mengendalikan Dark Beast terlalu mengejutkan, jadi lebih baik kau tidak memanggil Nether Wolf di dunia manusia. Jika tidak, Anda akan menghadapi masalah tanpa akhir." Petik 2. Ketika dia mengingat ekspresi terkejut Feng Yi dari sebelumnya, Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia melirik Little Yao yang berbaring di pelukannya dan berkata, "Bisakah aku bertanya sesuatu tentangmu?" "Bicaralah," kata Su Qingxi. Saat dia menatap Little Yao yang sedang tertidur lelap, seutas kelemah lembutan terlintas di mata Yang Ye sebelum dia berkata, "Bisakah kamu membantuku merawat adik perempuanku? Ibu saya berkata bahwa bakat alaminya tidak buruk, dan dia bisa berkultivasi. Jika memungkinkan, biarkan dia berkultivasi di sisi Anda." Petik 2. Alis Su Qingxi yang indah bersatu sedikit, dan dia berkata dengan suara rendah, "Kekuatan istana bunga sangat menakutkan. Belum lagi para ahli lain di istana, hanya pengawal bunga dari sebelumnya bukanlah ahli yang bisa kau lawan. Selain itu, beberapa orang dari sebelumnya mungkin hanya sekelompok kecil di dalam penjaga bunga, dan kekuatan mereka di penjaga bunga berada di bagian bawah. Jika Anda pergi mencarinya sekarang, maka Anda akan menyerahkan hidup Anda." "Memahami." Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak sebodoh itu. Ibu saya membayar sangat mahal untuk memungkinkan saya dan adik perempuan saya melarikan diri, jadi saya tidak akan cukup bodoh untuk menyerahkan hidup saya. Saya meminta Anda untuk mengizinkan Yao kecil untuk mengikuti Anda karena saya ingin Yao kecil menjadi kuat. Lagi pula, tidak mungkin bagiku untuk berada di sisinya dan melindunginya setiap saat. Dia harus memiliki kekuatannya sendiri. Selain itu, jika dia bergabung dengan pedang sekte dan tidak meninggalkan pedang sekte, maka saya kira istana bunga tidak akan berani masuk tanpa izin ke pedang sekte untuk menangkapnya." Petik 2. Ketika dia mendengar Yang Ye, Su Qingxi merasa lega di hatinya, dan kemudian dia mengangguk dan berkata, "Saya bisa melakukan itu." Petik 2. "Terima kasih." Yang Ye berbicara dengan serius. Su Qingxi melambaikan tangannya, dan pedang hijau diletakkan secara horizontal di depannya sebelum dia berkata, "Singkirkan Nether Wolf. Aku akan membawamu dan adik perempuanmu kembali ke Sekte Pedang." Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bawa adik perempuanku kembali, aku masih punya beberapa hal untuk ditangani di South Peace City. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh." Petik 2. Su Qingxi menatap tajam ke Yang Ye, dan kemudian dia mengambil Yao kecil dan pergi. Setelah dia menyaksikan Su Qingxi dan Little Yao menghilang ke cakrawala, Yang Ye berbalik dan memandang ke arah South Peace City, dan dia berkata dengan ekspresi buas, "Liu Clan. Jika bukan karena kalian semua, ibuku tidak akan berperang, dan dia tidak akan diperhatikan oleh Istana Bunga. Mari membalas kekejaman masa lalu dan sekarang." Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, Yang Ye menempatkan Nether Wolf ke dalam dantiannya, dan kemudian dia berlari menuju South Peace City. Klan Liu. Patriark Klan Liu, Liu Nan, berusia lebih dari 40 tahun, dan sosoknya agak gemuk. Setelah lama akumulasi, dia yang memiliki bakat alami yang sangat rendah telah berkembang ke peringkat ke-9 dari alam mortal juga. Klan Liu sudah menjadi klan besar di kota South Peace dan ditambah dengan fakta bahwa putranya, Liu Qingyu, telah direkrut sebagai murid luar pengadilan Sekte Pedang, Liu Nan sangat terkenal dan bahkan gubernur kota-kota South Peace memiliki untuk sedikit sopan padanya. Namun, kata-kata yang disampaikan penatua tamu kepadanya saat kembali menyebabkan Patriark Liu Clan yang terhormat dan angkuh menjadi sangat ketakutan. Dia sudah mondar-mandir dengan cemas di aula selama hampir 2 jam. Ketika dia berpikir tentang bagaimana sebenarnya dia bermaksud menjadikan seorang ahli Realm Spirit menjadi selirnya, dia bahkan memiliki keinginan untuk mengambil nyawanya sendiri. Itu adalah ahli Realm Spirit. Belum lagi menjadi selirnya, bahkan putra mahkota dan raja-raja kekaisaran tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Tepat pada saat ini, seorang petugas berlari ke aula. Ketika dia melihat orang ini, Liu Nan buru-buru berkata, "Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan gubernur kota? Apakah dia bersedia menambah penjaga untuk melindungi Liu klanku?" Petik 2. Ya, setelah dia mengetahui bahwa ibu Yang Ye adalah seorang ahli Realm Spirit, Liu Nan pertama kali ketakutan sampai-sampai anggota tubuhnya melemah. Namun, setelah pulih dari keterkejutannya, dia buru-buru mengirim seorang pelayan untuk meminta bantuan gubernur kota. Meskipun dia tahu bahwa gubernur kota pasti tidak akan membantunya, dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa memohon kepada gubernur kota. Karena hanya gubernur kota yang bisa meminta cadangan dari ibu kota negara bagian Jing. Petugas itu berkata, "Patriark, gubernur kota meminta Lord Liu untuk tidak khawatir. Ibu Yang Ye adalah murid Istana Bunga yang melanggar aturannya, dan dia sudah ditangkap oleh anggota Istana Bunga. Selain itu, para anggota Istana Bunga bahkan pergi untuk menangkap Yang Ye dan adik perempuannya yang telah melarikan diri. Jadi, Liu Clan kita aman." Petik 2. "Benarkah?" Liu Nan sangat gembira. "Tentu saja itu benar." "Haha." Liu Nan meraung dengan tawa.
Setelah tertawa sebentar, dia berkata sambil tersenyum, jadi dia adalah murid Flower Palace. Tidak heran dia begitu cantik, dan putrinya juga benar-benar cantik. Sayangnya, mereka hanya harus melawan Liu Clan saya. Ini konsekuensi dari itu. Petik 2. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala. Seiring dengan desisan yang bergema di udara, kepala petugas berdiri di depan Liu Nan terbang ke langit dalam lengkungan. Tawa Liu Nan berhenti tiba-tiba sementara senyum di wajahnya membeku. Saat dia menatap Yang Ye yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dia berkata dengan suara bergetar, "Kamu. Bukankah kamu ditangkap oleh Istana Bunga? Kamu." Petik 2. Yang Ye berjalan perlahan ke Liu Nan, dan dia berkata sambil berjalan, "Apakah kamu sangat kecewa?" Ketika dia melihat Yang Ye berjalan mendekat, kaki Liu Nan mulai bergetar ketika dia berkata, "Yang Ye, kamu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kita berada dalam batas-batas Kekaisaran Grand Qin, dan melanggar hukum membunuhku. Apakah kamu tidak takut menjadi buronan di Kekaisaran Grand Qin? Bagaimana menurutmu aku harus membunuhmu?" Saat dia menatap Liu Nan yang berdiri di depannya dengan ketakutan, Yang Ye tersenyum saat dia berbicara, namun senyumnya agak mengerikan. Justru orang ini di hadapannya yang sering menggertak keluarga Yang Ye, dan demi menjadikan ibu Yang Ye menjadi selirnya, ia memanfaatkan kekuatan klan Liu untuk menekan keluarga Yang Ye setiap saat, menyebabkan keluarganya menjadi keluarga yang paling miskin di South Peace City. Namun sekarang, itu juga karena klan Liu bahwa identitas ibunya terungkap, dan membawanya ke Istana Bunga. Ketika dia memikirkan sampai di sini, rasanya seolah pedang mengiris hatinya. Penjaga, penjaga, Liu Nan meraung marah ketika mendengar Yang Ye. Meskipun dia berada di peringkat ke-9 dari alam mortal, itu adalah kultivasi yang terakumulasi melalui waktu, dan dia adalah peringkat ke-9 Mortal Realm Profounder yang tidak pernah bertarung. Jadi, apa yang dia pikirkan pertama adalah menangis minta tolong dan tidak melawan. Tidak perlu berteriak. Selain beberapa pelayan, semua tetua tamu dan anggota Liu Clan Anda sudah mati. Ya, sayalah yang membunuh mereka. Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Yang Ye mengungkapkan senyum kejam. Mata Liu Nan terbuka lebar saat dia berbicara dengan takjub. Kamu, anggota Liu Clan saya yang jumlahnya lebih dari 100 telah dimusnahkan oleh Anda. Kamu setan, kamu setan. King Yu tidak akan membiarkanmu pergi. Kekaisaran Grand Qin tidak akan membiarkanmu pergi. Yang Ye berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka pergi juga. Mereka akan turun untuk menemani Anda segera." Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang menyala, dan kemudian kepala Liu Nan terbang ke udara. Yang Ye berbalik dan berjalan keluar dari tanah Liu Clan. Setelah itu, dia menatap estate Liu Clan yang sudah terbakar, dan dia mengungkapkan gumpalan senyum kejam ketika dia berkata, "Semua orang yang menyakiti orang-orang yang kucintai, aku akan mengembalikannya kepadamu 10 kali, tidak, 100 kali." Petik 2. Tepat pada saat ini, sekelompok pasukan dari Grand Qin Empire yang mengenakan baju besi hitam mengelilingi Yang Ye, dan kemudian seorang pria parubaya yang mengenakan jubah mewah berjalan ke Yang Ye dan berkata dengan suara rendah, "Kau seorang murid pengadilan luar dari Sekte Pedang. Saya gubernur kota South Peace City." Petik 2. Jika dia tahu bahwa ibu Yang Ye adalah ahli Spirit Realm, maka dia tidak akan menerima suap Liu Clan tidak peduli apa. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Jadi, karena dia sudah menyinggung Yang Ye, maka dia harus menghilangkan potensi masalah ini. Jadi, ketika para pelayan dari Liu Clan melaporkan kejadian ini ke estate gubernur kota, ia secara pribadi memimpin lebih dari 100 penjaga Mortal Realm peringkat ke-9. Dia tahu bahwa para murid sekte biasanya dapat melawan orang lain yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari milik mereka. Jadi, dia telah membawa semua penjaga di South Peace City. Lebih dari 100 peringkat ke-9 ahli fana alam yang telah membunuh jalan keluar dari tentara, sehingga bahkan ahli alam surga pertama tidak akan cocok untuk mereka. Ketika dia melihat pria parubaya ini yang berdiri di depannya, seulas senyum kejam muncul di sudut mulut Yang Ye. Jika bukan karena pria parubaya ini berkolusi dengan Liu Clan, maka penjaga akan muncul tepat waktu, dan ibunya tidak akan mengekspos kekuatannya. Orang ini pantas mati. Ketika dia menyadari niat membunuh Yang Ye terpancar, mata pria parubaya itu menyipit, dan dia mengambil 2 langkah ke belakang sebelum dia berkata, "Yang Ye, meskipun Anda adalah murid pengadilan luar dari Sekte Pedang, Anda tidak memiliki wewenang untuk memusnahkan klan seseorang di kota saya. Anda sudah melanggar hukum Kekaisaran Grand Qin. Menjaga, tangkap dia." Tepat ketika para penjaga itu berniat untuk bergerak, sosok Yang Ye bergerak, dan cahaya pedang menyala. Setelah itu, kepala gubernur kota membawa seuntai darah saat terbang ke udara. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye akan benar-benar berani membunuh gubernur kota di depan umum, juga tidak pernah membayangkan bahwa kecepatannya benar-benar akan begitu cepat hingga mereka bahkan tidak dapat menentukan bagaimana dia meluncurkan serangan itu. Mata gubernur kota terbuka lebar, dan dia benar-benar mati sementara tidak bisa menutup matanya dan dipenuhi dengan penyesalan yang kekal. Sebenarnya, dia benar. Yang Ye memang tidak mampu mengalahkan lebih dari 100 ahli di peringkat ke-9 dari alam mortal. Namun,
dia ceroboh karena dia harus begitu dekat dengan Yang Ye. Tentu saja, bukan hanya dia, bahkan para penjaga itu telah ceroboh. Atau mungkin, bisa dikatakan bahwa mereka tidak pernah menyangka Yang Ye akan membunuh gubernur kota di sini di jalanan. Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka segera menerkam ke arah Yang Ye. Namun, mereka belum mengambil beberapa langkah sebelum berhenti. Karena sebuah lencana tiba-tiba muncul di tangan Yang Ye, dan itu adalah lencana dari Asosiasi Master Jimat. Bab 77/77. Yang Ye menghela nafas lega ketika melihat mereka berhenti bergerak. Dia tahu bahwa dengan identitasnya sebagai Master Talisman, para penjaga ini tidak akan bergerak melawannya. Ketika dia menghadapi para anggota Istana Bunga tadi, Yang Ye berpikir tentang mengungkapkan identitasnya sebagai Master Jimat, tapi dia tidak pada akhirnya. Karena dia takut kematian akan tiba lebih cepat jika dia melakukannya. Ketika mereka melihat lencana di tangan Yang Ye, salah satu penjaga yang tampaknya adalah pemimpin berkata dengan suara yang dalam, "Kau Master Jimat." Yang Ye mengangguk. Pemimpin membungkuk kepada Yang Ye dan berkata, "Saya akan melaporkan apa yang telah Anda lakukan di kota South Peace kepada Asosiasi Master Jimat. Tolong beritahu saya nama dan pangkat Anda." Petik 2. Yang Ye, Master Jimat kelas 4. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa ini adalah aturannya. Jika dia menyembunyikannya atau menolak, maka orang-orang ini memiliki wewenang untuk menangkapnya. Pemimpin menangkupkan tinjunya ke Yang Ye, dan kemudian dia berbalik dan berteriak ke yang lain. Memberhentikan. Status Master Jimat bahkan lebih tinggi daripada bangsawan di Kekaisaran Grenkin, dan bahkan beberapa bangsawan yang diberikan gelar bangsawan harus tunduk pada Master Jimat. Jadi, karena orang ini yang memusnahkan Liu Klan kota South Peace dan gubernur kota adalah Master Talisman, masalah ini bukan sesuatu yang bisa dia campur tangan, dan orang-orang di atasnya dalam barisan akan menghubungi Asosiasi Master Talisman sebagai gantinya. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tidak ragu untuk berbalik dan pergi, dan dalam waktu singkat, mereka semua menghilang di bawah langit malam. Setelah dia melihat mereka pergi, Yang Ye menatap lencana Master Jimat di tangannya, dan dia berkata dengan suara rendah, "Ini benar-benar hal yang luar biasa." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas dan menghilang di bawah langit malam. Di rumah batu tempat Feng Yu dan Little Yao bersembunyi sebelum ini, kelompok 3 King Hong duduk sambil saling berhadapan. Saat dia menatap cahaya lilin yang berkelap-kelip di atas meja batu, King Hong berkata dengan suara rendah, "Kakak, apakah Anda pikir Yang Ye akan baik-baik saja?" Manzi berkata dengan suara rendah, "Little Hong, tidak cocok bagi kita untuk tinggal di sini lagi. Kita harus pergi secepat mungkin. Yang terbaik adalah meninggalkan kota segera dan tidak pernah muncul di sini lagi." Petik 2. Manzi masih merasa sedikit takut terhadap anggota Istana Bunga itu. Kekuatan mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kelompoknya, namun mereka bertiga menjaga orang-orang yang ingin ditangkap oleh anggota Istana Bunga. Untungnya, anggota Istana Bunga itu bukan sosok haus darah, jika tidak, mereka bertiga mungkin akan berubah menjadi mayat. King Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak, mari kita tunggu sebentar lagi. Jika Yang Ye baik-baik saja, maka dia pasti akan datang mencari kita." Ketika dia menatap King Hong yang tetap keras kepala, Manzi menghela nafas dan berkata, "Hong kecil, kakak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Saudara yang memang luar biasa, tetapi kami adalah orang-orang dari dua dunia. Bahkan jika dia tidak ditangkap oleh mereka, tidak mungkin bagi kalian berdua untuk bersama." Petik 2. Setelah saling bergantung selama lebih dari 20 tahun, bagaimana mungkin Manzi tidak mengetahui pikiran King Hong? Dia awalnya sangat mendukung ini karena Yang Ye benar-benar terlalu luar biasa. Jadi, jika King Hong bisa berada di sisinya, maka dia pasti tidak harus menjalani kehidupan yang berbahaya. Namun, setelah dia tahu bahwa Yang Ye adalah seseorang yang dimaksudkan untuk ditangkap oleh Istana Bunga, dia berubah pikiran. Itu bukan karena dia adalah orang tercela yang hanya peduli pada keuntungan pribadi, dan itu murni karena dia tidak ingin adik perempuannya terlibat dalam masalah antara Yang Ye dan Istana Bunga. Karena permusuhan dengan tingkat seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh tentara bayaran kecil seperti mereka. Wajah King Hong menjadi sedikit merah karena terekspos oleh kakaknya. Namun, dia tidak membantah atau menyembunyikannya, dan dia malah bertanya. "Atas dasar apa kita tidak bisa bersama? Kakak, belumkah Anda mendengar perkataan itu? Cinta terlepas dari kekuatan, usia, atau sekte. Selama dua orang saling mencintai, maka tidak ada masalah." Petik 2. Xiao Hei yang tetap diam selama ini melirik King Hong, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan terus bermain dengan pisau di tangannya. Manzi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Little Hong, apakah Anda sendiri percaya kata-kata itu?" "Baiklah, meskipun kata-kata itu benar. Tapi apakah Anda dan Yang Ye saling mencintai? Hanya seorang gadis kecil konyol sepertimu yang akan jatuh cinta padanya setelah bertemu dengannya sekali saja. Saudariku tersayang, kamu berdua baru bertemu 2 kali sejak saling kenal. Bagaimana Anda bisa jatuh cinta padanya?"
King Hong memelototi Manzi dan berkata, seorang pria yang hanya tahu cara mengunjungi rumah bordil seperti yang tidak akan Anda mengerti. Aku tidak akan membuang nafasmu lagi. Petik 2. Sebenarnya, King Hong hanya memiliki perasaan yang tidak biasa terhadap Yang Ye pada waktu itu, dan itu jauh dari bisa disebut cinta. Alasan itu telah berubah menjadi cinta sekarang adalah bahwa itu adalah transformasi yang terjadi ketika dia tinggal bersama dengan Yao kecil dan ibu Yang Ye. Dia tahu tentang masa lalu Yang Ye dari Little Yao dan ibu Yang Ye. Dapat dikatakan bahwa sikap Yang Ye terhadap keluarganya, dan semangat Yang Ye yang tegar sebelum kesulitan telah menggerakkannya. Ketika dia mendengar King Hong mengungkap perbuatannya, wajah Manzi memerah, dan dia berkata, saudaraku tersayang, dengarkan nasihat kakakmu dan lupakan Brother Yang. Mari kita lanjutkan hidup kita sebagai tentara bayaran. Meskipun sedikit berbahaya dan sulit, kami merasa nyaman di hati. Petik 2. Jika kamu ingin pergi maka pergilah. Bagaimanapun, aku tidak akan pergi. King Hong mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan sedikit marah. Manzi tertawa getir, dan kemudian dia memandang Xiao Hei yang tetap diam sejak awal. Dia berkata, Xiao Hei, jelaskan posisimu baik-baik saja. Apakah Anda akan pergi atau tinggal? Xiao Hei melirik Manzi, dan kemudian dia menulis satu kata di atas meja dengan belati, tetap. Manzi langsung geram. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Yang Ye berjalan ke rumah batu. Yang Ye menghela nafas lega ketika melihat mereka bertiga duduk di depan meja. Dia baru saja akan berbicara ketika sosok sudah menerkam kepelukannya, dan itu menyebabkan tubuh Yang Ye langsung menegang. King Hong memeluk Yang Ye dengan paksa dan berkata, kamu baik-baik saja. Anda baik-baik saja. Petik 2. Yang Ye mendorongnya dengan ringan. Ketika dia melihat bahwa wajah King Hong berlinangan air mata, hatinya melembut, dan dia segera mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya ketika dia berkata, kakak King Hong, terima kasih. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia menatap Manzi dan Xiao Hei yang tetap di samping dan berkata, terima kasih, Brother Manzi dan Brother Xiao Hei. Terima kasih telah melindungi ibu dan adik perempuan saya. Petik 2. Manzi tersenyum dan berkata, kakak Yang, tidak perlu menyebutkannya. Jika bukan karena saudara Yang, maka kita bertiga mungkin sudah mati. Selain itu, saudara Yang bahkan membayar kami. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus mencoba yang terbaik untuk melindungi keluarga saudara Yang. Namun, orang-orang dari malam ini. Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan menyela apa yang akan dikatakan Manzi. Dia berkata, saya mengerti. Orang-orang itu bukanlah eksistensi yang dapat ditolak oleh saudara Manzi dan semua orang. Saya tidak menyalahkan kalian semua untuk ini. Saya datang mencari kalian semua hari ini. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, Yang Ye menarik pedang dan belati dari dalam cincin spasial Blood Hand, dan kemudian dia berkata, kedua harta karun gelap ini berada di kelas atas peringkat kuning, dan itu adalah kompensasi dan terima kasih karena telah melindungi saya. Adik perempuan dan ibu untuk periode waktu ini. Petik 2. Manzi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saudara Yang, apa yang kamu katakan? Harta karun gelap dan emas yang Anda berikan kepada kami hari itu sudah jauh melebihi harga untuk mempekerjakan kami. Terlebih lagi, kami bertiga tidak bisa melindungi adik perempuan dan ibumu dengan benar. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa menanggung untuk mengambil dua harta ini sekarang? Xiao Hei menggelengkan kepalanya dari samping juga. Yang Ye menempatkan mereka di atas meja batu dan berkata, jangan menolak, ini adalah niat tulus saya. Terlebih lagi, dua harta karun gelap ini tidak ada artinya bagiku, namun bagi kalian berdua, itu adalah harta karun yang dapat meningkatkan kekuatanmu. Petik 2. Manzi masih berniat untuk menolak, namun King Hong berkata dari samping, kakak, ambil itu. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, Manzi dan Xiao Hei ragu-ragu sejenak, dan kemudian mereka mengambil harta dari meja batu. Manzi menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Yang Ye, terima kasih, kakak Yang. Xiao Hei menangkupkan tinjunya ke arah Yang Ye juga untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah mereka mengambil harta, Manzi dan Xiao Hei saling bertukar pandang sebelum mereka dengan bijaksana menarik diri dari rumah batu, dan mereka menyerahkannya kepada King Hong dan Yang Ye. Setelah dia menyadari bahwa mereka telah pergi, King Hong memandang Yang Ye dan berkata, apakah Anda mendengar semua yang saya katakan tadi? Yang Ye pertama kali terkejut, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi sedikit bingung, kakak King, apa maksudmu? King Hong tidak berbicara, dan dia hanya menatap Yang Ye tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, Yang Ye tidak bisa melanjutkannya, dan dia mengangguk. Sebenarnya, ketika dia baru saja tiba di luar rumah batu, dia mendengar Manzi membujuk King Hong untuk menyerah padanya. Pada saat itu, demi menghindari rasa malu, Yang Ye belum memasuki rumah, dan dia mendengarkan di luar selama beberapa waktu. Sebenarnya, dia sedikit terkejut pada saat itu karena dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita I dan cantik sebelum dia benar-benar akan menyukainya. Meskipun dia sedikit terkejut, Yang Ye tidak punya pikiran lain. Yang paling diinginkannya sekarang adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan menyelamatkan ibunya.
Wajah King Hong memerah sedikit ketika dia melihat Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya. Untuk sesaat, suasananya sedikit memalukan. Setelah diam beberapa saat, Yang Ye ragu sejenak sebelum dia menarik gulungan dan pedang merah-merah yang dia menangkan dari Jiang Yuan, dan dia menyerahkannya ke King Hong saat dia berkata, "Kakak King Hong, ini adalah teknik pergerakan peringkat kuning dan pedang peringkat mendalam kelas rendah. Itu untuk Anda." Petik 2. Kenapa? King Hong menatap Yang Ye saat dia mengajukan pertanyaan ini. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada alasan. Saya suka memberikannya kepada Anda, jadi saya memberikannya kepada Anda." King Hong menatap Yang Ye untuk sesaat, dan kemudian dia menerima gulungan dan pedang darinya sebelum dia berkata, "Aku akan bekerja keras untuk menjadi kuat, dan aku akan bekerja keras untuk mengejar jejakmu. Saya akan menunggu Anda untuk menyelamatkan ibumu. Aku tidak butuh janji, aku juga tidak perlu kau membujukku." Petik 2. Hati Yang Ye bergetar. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas ringan dan berkata, "Apakah itu layak?" King Hong menatap Yang Ye dan berkata, "Tidak masalah apakah itu layak atau tidak. Aku menyukaimu, jadi aku bertindak seperti ini." Petik 2. Yang Ye. Petik 2 titik. Petik 2. Yang Ye pergi 1 jam kemudian. Saat dia menatap ke arah Yang Ye kiri ke arah, tangan kiri King Hong tanpa henti menggosok cincin hitam pekat di jari di tangan kanannya. Cincin itu adalah sesuatu yang diberikan Yang Ye padanya sebelum dia pergi, dan itu tidak hanya berisi teknik gerakan dan pedang yang dia berikan padanya, ada juga lebih dari 1000 batu energi di dalamnya. Lama kemudian, King Hong bergumam dengan suara rendah. "Aku akan bekerja keras untuk mengejar jejakmu." Petik 2. Bab 78/78. Tidak lama sebelum tindakan Yang Ye di South Peace City dilaporkan ke ibu kota di negara Jing oleh pemimpin penjaga itu, dan wakil gubernur kota ibu kota, Liu Rong, langsung geram. Tidak hanya Yang Ye memusnahkan klan di kota South Peace, tetapi dia bahkan membunuh gubernur kota-kota South Peace di jalanan itu sendiri. Ini adalah penghinaan terhadap hukum kekaisaran Grand Qin. Tentu saja, yang paling penting, gubernur kota South Peace City adalah bawahannya. Jadi, dia segera mengirim seseorang untuk memberitahu cabang asosiasi Master Jimat di ibu kota negara bagian, dan dia meminta asosiasi Master Jimat untuk menghukum Yang Ye dengan kejam. Ketika petugas di cabang menyelidiki Yang Ye, dan ketika dia memperhatikan bahwa Yang Ye adalah murid Master Lin, niatnya untuk menangkap Yang Ye langsung menghilang. Lelucon apa? Menghukum murid Master Lin? Memang, dia memiliki wewenang untuk menghukum Yang Ye, tetapi untuk menyinggung Master Lin untuk Liu Clan dan gubernur kota kecil yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Tidak ada yang salah dengan kepalanya. Jadi, petugas ini mulai memainkan permainan, Tai Chi. Dia mengatakan bahwa Yang Ye tidak berada dalam yurisdiksinya, dan dia meminta Liu Rong untuk pergi ke Rising Sun City. Liu Rong hampir meledak dengan marah ketika petugas cabang memberinya alasan seperti itu. Namun, dia tidak berani berbicara kepada anggota asosiasi Master Talisman, tapi dia tidak mau membiarkan masalah itu pergi dan membiarkannya meresahkan. Jadi, dia menuju ke Rising Sun City untuk mencari petugas di sana. Namun, Liu Rong tidak pernah menyangka bahwa begitu dia berbicara tentang alasan kedatangannya, ekspresi petugas ini segera menjadi sedingin es, dan petugas bahkan memintanya untuk pergi. "Maaf, saya tidak memiliki wewenang untuk berurusan dengan Yang Ye. Dia langsung dikelola oleh markas besar di ibu kota kekaisaran, jadi Anda harus pergi ke sana." Petik 2. Kali ini, Liu Rong tidak marah. Karena dia bisa naik pangkat untuk mengambil posisi wakil gubernur kota di kota besar, dia tentu saja bukan idiot. Dia tahu bahwa asal-usul guru jimat kelas 4 ini, Yang Ye, jelas luar biasa. Jadi, dia segera bertanya tentang asal-usul Yang Ye dari petugas. Dia adalah Master Lin, murid. Begitu dia selesai berbicara, petugas itu berjalan kembali ke kamarnya sendiri. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Liu Rong tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkeringat dingin. "Tuhanku, saya benar-benar mencoba untuk mendapatkan murid Master Lin dihukum. Apakah saya mencari mati? Belum lagi wakil gubernur kota dari kota besar seperti dia, bahkan markis yang mengendalikan semua pasukan di negara Jing tidak berani terburu-buru menyinggung Lin San. Namun dia sebenarnya sudah berkeliling mencari seseorang untuk menghukum Yang Ye. Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, dia tidak bisa melupakan hal ini. Setelah semua, Yang Ye telah membunuh gubernur kota di jalanan dan memusnahkan klan. Jika dia tidak mengejar masalah itu, maka kekaisaran Grand Qin pasti tidak akan membiarkannya, dan jika dia mengejar masalah itu, maka anggota asosiasi Master Jimat pasti akan menggunakan koneksi mereka di kekaisaran untuk berurusan dengannya. Selain itu, dia tidak bisa mendorong masalah itu kepada orang yang berperingkat di atasnya seperti yang dilakukan orang di bawahnya karena dia sudah menjadi orang di atas. Meskipun ada penguasa sejati lain dari negara Jing, dia tidak berani mendorong masalah ini kepada orang itu. Karena dia ada untuk berurusan dengan hal-hal seperti ini, dan jika dia mendorongnya ke atasannya, maka itu mewakili bahwa tidak ada nilai dalam keberadaannya. Itu masalah untuk mengejar masalah ini, dan itu juga masalah jika dia tidak melakukannya. Setelah dia meninggalkan asosiasi guru jimat,
Liu Rong merasa lebih tertekan dan konflik semakin dia memikirkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengutuk. Keparat, seorang gubernur kota kecil seperti Anda dan klan yang buruk sebenarnya berani mencari masalah dengan murid Master Lin. Tidak masalah jika kalian semua mati, tapi jangan sialan melibatkan saya juga. Apakah Anda pikir mudah bagi saya untuk menjadi wakil gubernur? Petik 2. Meskipun dia dikutuk seperti ini, Liu Rong masih menuju ke markas asosiasi-asosiasi jimat di ibu kota Qin. Kali ini, dia tidak mengatakan ingin menghukum Yang Ye, dan dia hanya menggambarkan semua yang dilakukan Ye di South Peace City. Tentu saja, dia tidak membesar-besarkan juga, dan begitu dia selesai berbicara, dia menunggu diam-diam untuk jawaban Tuan Lin. Setelah menunggu lama, dia mengangkat matanya untuk melihat karena Tuan Lin masih belum berbicara setelah sekian lama, dan dia hampir langsung geram sampai melompat dengan marah. Karena Tuan Lin benar-benar tertidur. Liu Rong dengan paksa menahan amarahnya dan berkata dengan suara ringan, Tuan Lin, tentang masalah ini. Petik 2. Lin San membuka matanya dan melirik ke sekeliling, dan kemudian dia mengusap matanya yang mengantuk dan menatap Liu Rong ketika dia berkata dengan ekspresi bingung, kamu. Kelopak mata Liu Rong berkedut sementara sejuta kutukan melonjak di dalam hatinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan kuat menahan amarahnya sebelum dia menggambarkan semuanya sekali lagi. Setelah dia mendengar Liu Rong, Lin San mengerutkan kening dan berkata, bocah itu benar-benar menyebabkan masalah besar di South Peace City. Dia benar-benar, jangan khawatir, saya benar-benar tidak akan melindunginya, dan saya pribadi akan membawanya kembali ke sini dan mengajarnya dengan benar. Sungguh keterlaluan. Itu saja, Liu Rong tertegun, dan kemudian dia berkata, Tuan Lin, sesuai dengan hukum kekaisaran. Petik 2. Lin San tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sedikit marah, bukankah aku mengatakan bahwa aku akan menghukumnya? Apalagi yang kamu mau? Apakah Anda mencoba untuk membuat murid saya terbunuh? Hah? Saat dia berbicara, seutas energi mendalam merah menyala melonjak dari tubuhnya, dan dia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Liu Rong mundur berulang kali dan berkata, Tuan Lin, tenanglah amarahmu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya benar-benar tidak melakukannya. Saya hanya perlu memberi penjelasan kepada atasan saya. Petik 2. Lin San mendengus dan berkata, Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Saya akan pergi mencari Menteri Li Si untuk menangani masalah ini. Kamu boleh pergi. Liu Rong menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan dia berkata, aku akan pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan talisman Master selagi sepanjang hidupnya. Setelah dia menyaksikan Liu Rong pergi, Lin San tertawa getir dan berkata, orang ini seperti baur. Keduanya tidak bisa menjauh dari masalah. Meskipun Lin San belum bertemu Yang Ye, dia sudah mengambil Yang Ye menjadi muridnya. Ini bukan sepenuhnya karena bakat alami Yang Ye, dan itu juga karena Yang Ye telah menyelamatkan Baur di Sword Sect. Dalam hatinya, nilai Baur melampaui segalanya. Jadi, bahkan jika Yang Ye bukan Master Jimat, bukan muridnya, dan hanya orang biasa, dia masih akan menonjol untuk melindungi Yang Ye. Karena Yang Ye telah menyelamatkan Baur. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada King Hong dan yang lainnya, Yang Ye mengumpulkan banyak informasi tentang Istana Bunga di kota South Peace. Setelah menghabiskan sepanjang hari seperti ini, Yang Ye tidak tinggal di sini lagi, dan dia menggunakan formasi teleportasi untuk kembali ke Sword Sect. Setelah tiba di Sekte Pedang, Yang Ye memikirkan Su Qingxi dan Little Yao. Namun, dia tidak tahu di mana Su Qingxi tinggal, jadi dia hanya bisa menyerah dan pergi ke Coolbridge Gorge. Di atas batu besar, Yang Ye memanggil lelaki kecil itu keluar, dan kemudian dia melewati buah roh vermilion yang dia menangkan dari King Sui dalam taruhan. Dia sangat ingin tahu tentang efek mendalam seperti apa yang dimiliki buah roh vermilion ini karena itu sebenarnya menyebabkan si kecil tidak ragu-ragu berniat untuk merebutnya dengan paksa. Ketika melihat buah itu, lelaki kecil itu buru-buru memeluk buah itu, lalu menggosok buah itu dengan kepala kecilnya. Mulut kecilnya terbuka sedikit, dan hendak memakan buah itu ketika dia memikirkan sesuatu. Setelah itu, ia menutup mulutnya lagi dan tampak bermasalah. Ketika dia melihat lelaki kecil itu bertindak seperti ini, Yang Ye berkata sambil tersenyum, jika kamu menyukainya, maka makanlah. Orang kecil itu menggelengkan kepalanya, dan kemudian berubah menjadi sinar valet cahaya yang memasuki vortex dantian Yang Ye. Setelah itu, di bawah tatapan Yang Ye yang terkejut, lelaki kecil itu meletakkan buah itu di kolam energi mendalam di vortex dantian Yang Ye. Little fellow, apa yang kamu lakukan? Tanya Yang Ye ketika dia melihat anak kecil itu melakukan ini. Lelaki kecil itu melambaikan cakarnya beberapa kali. Meskipun sedikit sulit untuk dipahami, Yang Ye masih memikirkannya pada akhirnya. Dia menelan seteguk air liur, dan kemudian dia bertanya, maksudmu jika buah itu ditanam di sana, maka akan ada banyak buah di masa depan. Ming Ungu itu mengangguk bersemangat. Yang Ye terdiam. Anak kecil ini benar-benar terlalu nakal. Namun, dia tidak menghentikannya karena selama si kecil bahagia, maka dia memutuskan untuk membiarkan si kecil melakukan apa yang diinginkannya.
Yang Ye tidak memperhatikan lelaki kecil itu lagi, dan dia menarik dada pedang yang diberikan Baur. Dia menatap tanda-tanda jimat di dada pedang dan ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia menuangkan energi yang sangat besar ke dalamnya. Begitu energi mendalamnya mengalir ke dada pedang, tanda-tanda jimat di atasnya langsung menyala, dan tanda-tanda jimat tampak seolah-olah mereka akan hidup dan mengalir dengan cepat di permukaan dada pedang. Tiba-tiba, 36 peringkat-peringkat tinggi pedang yellow di dalamnya melesat ke udara, dan mereka berubah menjadi banyak lampu pedang yang melayang di langit di atas hutan di kejauhan. 36 pedang diletakkan secara horizontal di udara dan membentuk lingkaran di langit di atas hutan. Setelah itu, lingkaran yang mereka bentuk mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pada periode waktu tertentu, ujung dari 36 pedang tiba-tiba menunjuk ke bawah, dan kemudian mereka tiba-tiba jatuh ke arah hutan di bawah mereka. Bang, bang, bang. Hamparan hutan itu hancur berantakan. Gunung-gunung dan bumi berguncang sementara banyak pohon melesat ke langit. Pada saat berikutnya, 36 pedang memancarkan banyak helai lampu pedang saat mereka menari di seluruh hutan, dan tidak lama sebelum bentangan hutan itu menjadi hamparan tanah datar yang tandus. Saat dia menatap hamparan tanah datar yang tandus, Yang Ye menelan ludah, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, betapa formasi pedang yang tangguh. Kekuatan formasi pedang ini benar-benar mengejutkan Yang Ye. Dia percaya bahwa bahkan beberapa teknik pedang peringkat mendalam bermutu tinggi tidak bisa dibandingkan dalam kekuatan dengan formasi pedang ini. Bagaimanapun, teknik pedang pisah energi dan jari pedang Qi-nya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan formasi pedang ini. Namun, formasi pedang ini memiliki cacat, dan itu adalah jumlah energi yang sangat besar yang dikonsumsinya benar-benar terlalu besar. Selama periode waktu ini ketika dia mengaktifkan formasi pedang, dia harus tanpa henti menuangkan energi mendalamnya ke dada pedang karena hanya dengan cara ini formasi pedang dapat diaktifkan, dan pada saat ini, menggunakannya untuk periode singkat ini. Waktu hampir mengeringkan energi hebat di dalam tubuhnya. Yang Ye buru-buru berhenti menuangkan energi yang sangat besar ke dalam dada pedang. Begitu dia berhenti, 36 pedang yang terbang di langit berhenti bergerak, dan kemudian mereka kembali ke dada pedang. Aku bisa memanfaatkan ini sebagai kartu truf yang menyelamatkan jiwa di masa depan. Yang Ye berbicara dengan suara rendah saat dia menatapnya. Cahaya ungu menyala, dan kemudian bulu valet muncul di hadapan Yang Ye. Ming Ungu menunjuk cakar kecilnya ke dada pedang Yang Ye, dan kemudian menunjuk ke perut Yang Ye. Anda mengatakan bahwa saya harus meletakkan dada pedang ini ke pusaran kecil. Yang Ye bertanya dengan ekspresi heran. Ming Ungu itu mengangguk. Yang Ye ragu sejenak, dan kemudian dia mengangguk. Namun, dia merasa sedikit tertekan karena dia tidak tahu bagaimana memasukkan segala sesuatu ke dalam vortex dantiannya. Pada akhirnya, dia menatap lelaki kecil itu dan berkata, bantu aku letakkan di sana. Orang kecil itu mengangguk dan kemudian melambaikan cakar kecilnya sebelum memasuki vortex dantian Yang Ye bersama dengan dada pedang yang ada di tangan Yang Ye. Yang Ye mengangkat kepalanya untuk menatap kilasan kecerahan di cakrawala, dan dia berkata dengan suara rendah, saya harus menuju ke paviliun teknik untuk melihat apakah ada teknik penyempurnaan tubuh. Saya harus maju ke alam surga pertama sesegera mungkin. Ibu, kamu harus menungguku. Petik 2. Bab 79/79. Yang Ye tidak beristirahat, dan ia langsung pergi ke paviliun teknik, dan karena prestasi Yang Ye di pedang Servant Pagoda, ia bisa dianggap sebagai selebriti di sekte tersebut. Sepanjang jalan ke pagoda teknik, semua murid pengadilan luar membungkuk kepada Yang Ye dan memanggilnya sebagai kakak senior. Yang Ye merasa sedikit tidak berdaya terhadap semua ini. Namun, karena orang lain memberinya wajah, itu tidak pantas untuk membuat mereka kehilangan muka, jadi dia menjawab semuanya satu persatu. Dengan demikian, menyebabkan ekspresi di wajahnya hampir mulai berkedut. Yang Ye baru saja tiba di pintu masuk paviliun teknik ketika seorang penatua pengadilan luar menghentikannya dan berkata, "Nak, kau Yang Ye." Yang Ye tertegun, lalu dia mengangguk dan berkata, "Elder, kau." Penatua pengadilan luar tersenyum dan berkata, "Saya penatua waris, Yan Su, yang mengelola paviliun teknik. Kamu tidak buruk, Nak. Anda benar-benar dapat naik ke level 22. Bertahun-tahun yang lalu, saya kalah di tingkat 16. Anda benar-benar tidak buruk. Bekerja keras dan berkultivasi sehingga Anda bisa mendapatkan peringkat yang bagus untuk sekte pedang kami selama peringkat kenaikan." Petik 2. Yang Ye sedikit mengangguk, dan kemudian dia berkata, "Elder, bisakah aku memasuki paviliun teknik untuk memilih beberapa teknik?" Yan Su merenung dalam-dalam sesaat setelah mendengar ini, dan kemudian dia berkata, menurut aturan sekte, murid-murid pengadilan luar harus membayar poin kontribusi untuk memilih teknik. Namun, karena itu aku bisa membuat pengecualian. Saya akan memungkinkan Anda untuk memilih satu teknik budidaya peringkat kuning dan satu teknik bertarung peringkat kuning di lantai peringkat kuning. Adapun lantai peringkat mendalam, lantai peringkat bumi, dan lantai peringkat surga yang berada di atas lantai peringkat kuning, itu bukan tempat yang berada dalam kendali saya. Petik 2. Ketika dia mendengar Yan Su, Yang Ye langsung memiliki kesan yang baik tentang penatua yang berdiri di depannya,
dan dia menangkupkan tinjunya kepada Yan Su dan berkata, "Terima kasih, Penatua." Yan Su tersenyum dan berkata, "Pergilah. Beberapa teknik budidaya Yellow Rank dan teknik bertarung di sana benar-benar bagus." Petik 2. Yang Ye berterima kasih kepada sesepuh sekali lagi, dan kemudian dia berjalan ke paviliun teknik. Ketika dia melihat gulungan yang tergeletak di rak di dalam Yellow Rank Floor, Yang Ye sangat terkejut di dalam hatinya, dan dia berpikir sendiri. Seperti yang diharapkan dari sebuah sekte. Berdasarkan jumlah gulungan di sini, ada tidak kurang dari 100.000 teknik budidaya peringkat kuning dan teknik tempur di sini. 100.000 teknik budidaya peringkat kuning dan teknik tempur. Dan itu bahkan tidak termasuk teknik pada 3 lantai di atas saya. Betapa mengejutkannya pemandangan seperti itu. Yang Ye menekan keterkejutan di hatinya dan berjalan ke bagian teknik kultivasi di sebelah kiri. Dia tidak merasa ingin memilih teknik pedang untuk saat ini. Karena dia belum sepenuhnya memahami langkah Gale, teknik kontrol pedang, teknik membagi energi, jari pedang Qi, dan serangan reaktif yang dia buat sendiri, jadi itu benar-benar tidak cocok baginya untuk mempelajari teknik pedang lain. Yang Ye mengerti prinsip tidak menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Yang Ye secara langsung mengabaikan teknik budidaya yang dapat meningkatkan volume dan kualitas energi yang sangat besar karena itu sama sekali bukan masalah baginya. Terutama dalam hal volume karena jika pusaran kecil itu bekerja sama, maka itu sama sekali tidak habis, dan bahkan jika pusaran kecil itu tidak bekerja sama, energi mendalam emas yang diberikan pusaran kecil itu sudah cukup untuk ranah kultivasinya saat ini. Dia ingin mencari teknik kultivasi yang dapat meningkatkan kekuatan fisiknya seperti teknik perbaikan tubuh dasar. Jelas, di usia ini di mana penekanan ditempatkan pada energi yang mendalam dan bukan pada tubuh fisik, teknik penyempurnaan tubuh sangat jarang. Yang Ye mencari hampir 2 jam namun tidak dapat menemukan teknik kultivasi tunggal yang dapat meningkatkan tubuh fisik. Setelah 2 jam berlalu dan tepat ketika Yang Ye hampir menyerah, tatapannya tiba-tiba menyala, dan kemudian dia berjalan cepat ke batu di sudut sebelum dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sebuah gulungan di bagian paling bawah. Yang Ye meniup debu di atasnya, dan kemudian dia melihat kata-kata yang tertulis di atasnya, teknik perbaikan tubuh, 100 benteng. Yang Ye senang hatinya ketika membaca kata-kata ini, dan dia buru-buru membukanya dan mulai membacanya. Teknik 100 Fortifications dibagi menjadi 4 level. Tingkat pertama, pengerasan kulit. Tingkat kedua, kulit besi dan tulang batu. Tingkat ketiga, kulit perunggu dan tulang besi. Tingkat keempat, badan baja. Setiap kali tubuh fisik ditingkatkan, kekuatan fisik dan pertahanan akan memperoleh peningkatan kualitatif, dan ketika dibudidayakan ke tingkat keempat, hampir tidak mungkin teknik pertempuran biasa merusak tubuh. Petik 2. Ketika dia melihat pengantar ini, Yang Ye agak kecewa. Ya, dia kecewa karena teknik 100 fortifikasi ini sedikit lemah. Karena tubuh fisiknya saat ini berada di sekitar tingkat kulit besi dan tulang batu, dan selama dia bekerja keras untuk sementara waktu, dia mungkin akan dapat mencapai tingkat kulit perunggu dan tulang besi. Dengan kata lain, teknik kultivasi ini tidak terlalu berguna baginya. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Terutama karena itu memberikan penjelasan tentang metode untuk meredam tubuh, dan ini benar-benar baik untuk Yang Ye. Setelah dia meletakkan gulungan itu, Yang Ye akan pergi. Namun tepat pada saat ini, mata Yang Ye melirik ke arah sebuah gulungan yang ditempatkan di sisi teknik ratusan fortifikasi. Di atasnya, dia melihat kata-kata, teknik pedang Yellow Grade tinggi, teknik menggambar Heaven Ren. Yang Ye tertegun karena dia tidak pernah menyangka akan ada teknik tempur di bagian ini untuk teknik budidaya. Namun, dia dengan cepat memahami alasannya, dan itu mungkin ditempatkan di bagian yang salah. Yang Ye didorong rasa penasarannya dan mengambil gulungan ini, dan ketika dia menatap kata, Heaven Ren, di atasnya, dia berkata dengan suara rendah, nama apa? Petik 2. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mulai melihat-lihat gulungan. Teknik pedang Heaven Ren, teknik pedang peringkat kuning bermutu tinggi. Saat dia membaca dan membaca, mata Yang Ye tumbuh lebih cerah, dan ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Setelah sekitar 1 jam, Yang Ye memutar gulungan itu lagi dan berkata, ini sangat bagus. Untungnya, saya tidak membiarkannya lewat begitu saja. Petik 2. Teknik menggambar Heaven Ren mencapai tujuan yang sama dengan mogok reaktif yang ia ciptakan tetapi melalui cara yang berbeda. Itu menekankan pada menjadi sederhana, ringkas, dan memusnahkan dengan satu serangan. Itu tidak membutuhkan dekorasi atau perhiasan tambahan. Tentu saja, itu terdengar sangat hebat, namun Yang Ye tahu bahwa sangat sulit untuk berkultivasi dengan sukses. Karena itu diperlukan penggabungan kekuatan dan kecepatan yang akurat dan sempurna untuk mencapai efek yang dijelaskan dalam teknik ini. Mungkin itu sangat sulit bagi orang lain, namun itu bukan untuk Yang Ye karena dia sudah memiliki dasar dalam hal ini. Selain itu, dia hanya perlu menggunakan teknik ini untuk menyempurnakan mogok reaktifnya sendiri. Di masa lalu, ketika Yang Ye memanfaatkan serangan reaktif, dia merasa itu tidak memiliki sesuatu, dan ketika dia melihat teknik pedang ini sekarang, dia akhirnya tahu apa yang kurang. Itu tidak memiliki bentuk kekuatan ledakan instan. Di masa lalu, dia tidak pernah menempatkan pedangnya di sarungnya.
Bukan hanya dia yang tidak menempatkan pedangnya di dalam sarungnya, sebagian besar murid dari pedang sekte tidak menempatkan pedang mereka di dalam sarungnya. Karena semua orang merasa itu menyusahkan. Jika pedang seseorang ditempatkan di dalam cincin spasial seseorang, maka pedang itu akan muncul di tangan seseorang dengan satu pikiran. Seberapa nyaman itu? Cara berpikir seperti ini tidak salah, tapi reaktif strike Yang Ye tidak boleh digunakan dengan cara ini. Karena serangan reaktif menekankan pada mencari titik lemah dan kemudian memusnahkan lawan seseorang dengan satu serangan. Jadi, untuk mencapai ini, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan kemampuan membedakan, orang juga membutuhkan kekuatan ledakan. Dengan kata lain, kekuatan pedang itu meledak ketika ditarik sesuai dengan teknik menggambar Heaven Rain. Dengan teknik menggambar Heaven Rain, Yang Ye dapat menyempurnakan strike reaktif yang telah ia ciptakan dengan lebih baik, dan ini membuatnya menjadi sedikit bersemangat. Yang Ye mengambil dua gulungan itu di tangan dan turun, dan kemudian dia tiba di depan Yan Su dan berkata, "Penatua Yan, aku akan mengambil keduanya." Ketika dia melihat dua teknik di tangan Yang Ye, Yan Su mengerutkan kening dan berkata, "Teknik kultivasi perbaikan tubuh. Nak, mungkinkah Anda tidak tahu betapa menyakitkannya berkultivasi dengan teknik penyempurnaan tubuh? Selain itu, setelah Anda mencapai alam surga pertama, Anda akan dapat menarik energi besar ke dalam tubuh untuk memperbaiki tubuh. Jadi, sama sekali tidak perlu bagimu untuk dengan sengaja meredam tubuhmu." Petik 2. Yang Ye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya ingin mencobanya." Dia secara alami tidak akan memberitahu lelaki tua itu bahwa penyempurnaan tubuh cocok untuknya. Namun, niat baik dalam suara pria tua itu menyebabkan hati Yang Ye terasa sedikit hangat. Yan Su menggelengkan kepalanya ketika mendengar Yang Ye, dan kemudian dia melihat gulungan lain yang diambil Ye dan berkata, "Aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang teknik kultivasi Anda, tetapi apakah Anda benar-benar berniat untuk mengolah teknik menggambar surgawi ini? Apakah Anda tahu bahwa sebagian besar teknik pedang di Sword Sect kami menekankan pada kecepatan? Tetapi Anda masih akan menghunus pedang Anda sementara seseorang telah menikam pedang mereka ke arah Anda, itu akan membuat Anda menderita kerugian besar." Petik 2. Yang Ye berkata, "Penatua, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi aku masih ingin mencobanya." Petik 2. Yan Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara, tetapi karena aku telah mengambil posisi penatua warisan, aku belum pernah melihat seseorang meminjamkan teknik perbaikan tubuh dan teknik menggambar Heaven Rain. Bukannya teknik budidaya dan teknik bertarung ini tidak baik, dan itu karena keduanya benar-benar terlalu sulit. Selain itu, efeknya mungkin tidak selalu lebih unggul daripada teknik lainnya. Jika Anda mau menyerah pada mereka, maka saya dapat memungkinkan Anda untuk memilih sekali lagi." Yang Ye tersenyum pahit dan berkata, "Saya benar-benar berterima kasih kepada Penatua Yan Su atas niat baik Anda. Tapi saya masih ingin mencoba. Jika itu benar-benar terlalu sulit, maka saya akan mendapatkan poin kontribusi dan menukarnya dengan teknik lain. Apakah itu baik-baik saja?" Yan Su menghela nafas ketika melihat bahwa Yang Ye tetap berkultivasi teknik ini, dan dia berkata, "Lupakan saja. Dengan kekuatan dan potensi Anda, mungkin Anda akan benar-benar dapat membiarkan teknik-teknik ini memukau dunia. Ingat, teknik pedang sekte tidak dapat menyebar ke seseorang di luar sekte, dan Anda harus mengembalikannya dalam waktu sebulan. Kalau tidak, Anda akan dihukum berat." Yang Ye menghela nafas lega ketika Yan Su berhenti membujuknya, dan kemudian dia buru-buru mengangguk. Setelah Yan Su mencatat rincian teknik yang Ye ambil, Yang Ye membawa mereka dan menuju ke Cool Breeze Gorge. Namun, ketika dia melewati tempat latihan, suara yang familiar menyebabkan Yang Ye berhenti bergerak, dan kemudian dia melihat ke arah sumber suara. Bab 80/80. Suara yang akrab ini bukan milik King Sui yang mengundangnya untuk bergabung dengan kelompoknya di lapangan luar hari itu. Pada saat ini, King Sui memiliki ekspresi marah di wajahnya sementara dia berdebat dengan seorang pria yang berdiri di depannya. Selain itu, masing-masing ada beberapa puluh murid pengadilan luar berdiri di belakang King Sui dan pria ini. Yang Ye tidak tahu pria ini yang berdebat dengan King Sui. Namun, Yang Ye tahu pria lain yang berdiri di sisi pria itu dan menunjuk ke King Sui sambil berbicara dengan intens karena orang ini justru Jiang Yuan yang terlibat dalam konflik dengannya pada hari itu. Yang Ye ragu sejenak sebelum dia berjalan. Yang Ye baru saja tiba di belakang mereka semua ketika dia mendengar Jiang Yuan berbicara dengan keras. "King Sui, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pimpin semua anggota Anda dan bergabunglah dengan grup saya atau abaikan grup Anda. Jika tidak, tidak akan ada tempat untuk Anda di Sekte Pedang di masa depan." Petik 2. Jiang Yuan telah iri terhadap kelompok King Sui untuk waktu yang lama. Di antara semua kelompok kecil baru yang didirikan di pengadilan luar, hanya kelompok King Sui yang memiliki kekuatan untuk melawan kelompoknya. Selama dia membuat kelompok ini bergabung dengan kelompoknya sendiri, maka setelah sekelompok murid pengadilan luar yang lebih tua dan para jenius di peringkat pengadilan luar menjadi murid pengadilan dalam, dia akan mengendalikan pengadilan luar. King Sui tidak memperhatikan Jiang Yuan, dan dia menatap pria itu di sisi Jiang Yuan sementara gumpalan rasa takut melintas di matanya.
Dia berkata dengan suara rendah, kakak senior Yang Wen, Anda seorang ahli tentang peringkat pengadilan luar dan senior di antara para murid pengadilan luar. Mungkinkah Anda tertarik pada argumen skala kecil ini di antara kelompok-kelompok kecil kami? Pria muda bernama Yang Wen tersenyum dan berkata, Saudari junior Kingsway, bahkan Anda sadar bahwa meskipun saya hanya berada di peringkat ke-26 pada peringkat pengadilan luar, tidak akan sulit bagi saya untuk menjadi batin. Murid pengadilan selama ujian pengadilan negeri 2 bulan dari sekarang. Petik 2. Lalu mengapa saudara senior yang datang ke sini dengan Jiang Yuan untuk menindas suster junior? Kingsway bingung. Yang Wen menilai Kingsway dengan tatapannya, dan kemudian dia berkata, Saudari junior Kingsway, saya tidak tertarik dengan argumen skala kecil di antara kelompok Anda, dan saya hanya tertarik pada Anda. Selama Anda bersedia menjadi sahabat Dao saya, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit bahkan jika Anda meminta saya untuk menundukkan semua kelompok kecil lainnya. Dia tidak membual karena semua murid senior pengadilan luar yang kuat pada dasarnya bekerja keras untuk ujian yang akan dimulai dalam 2 bulan, dan murid-murid itu tidak akan tertarik pada kelompok-kelompok kecil ini. Jadi, jika dia bergerak melawan mereka, maka dia benar-benar akan seperti angin musim gugur yang menyapu daun kering. Ekspresi Jiang Yuan digantung ketika dia mendengar Yang Wen. Dia telah membayar mahal untuk membuat ahli dari ranking pengadilan luar ini membantunya, dan dia awalnya berharap bahwa Yang Wen akan membantunya menyatukan semua murid baru di pengadilan luar. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Wen benar-benar berniat untuk kembali pada kata-katanya untuk seorang wanita. Di sisi lain, semua murid pengadilan luar di belakang Kingsway dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mereka menatap Yang Wen dengan marah. Jika mereka tidak takut padanya karena dia diperingkatkan pada peringkat pengadilan luar, mereka akan dituntut sejak lama. Yang Wen tampak seolah-olah dia tidak melihat ekspresi marah mereka sama sekali, dan dia hanya melanjutkan mengukur Kingsway. Dia awalnya bermaksud untuk membantu Jiang Yuan menangani kelompok kecil ini, tapi dia segera berubah pikiran ketika melihat Kingsway. Ada sangat sedikit murid wanita di Sekte Pedang, dan mereka yang begitu cantik bahkan lebih jarang. Jadi, hatinya tergerak sejak dia menatapnya. Ekspresi Kingsway sangat suram, dan kemudian seulas senyum mengejek muncul di sudut mulutnya saat dia menatap Yang Wen. Ini adalah bantalan dari seorang pakar tentang pemeringkatan pengadilan luar. Ini benar-benar lebih rendah daripada penjahat rendahan di kota. Anda benar-benar memaksa orang lain untuk menjadi Dao Companion Anda. Betapa memalukan dan menjijikkan. Sepertinya saya bahkan lebih rendah dari Jiang Yuan. Paling tidak, dia tidak tercela sejauh itu. Betapa memuaskan, kata Jiang Yuan dalam hatinya. Dibandingkan dengan Kingsway, dia lebih membenci ahli ini di sisinya. Memang, siapapun yang membayar uang untuk mendapatkan bantuan namun menemukan bantuan mereka yang dimaksudkan untuk membantu musuh akan merasa tidak senang. Mata Yang Wen menyipit, dan kemudian cahaya dingin melintas di dalamnya. Dia berkata, Saudari junior Kingsway, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Selain itu, kakak senior tidak memaksamu. Kakak senior hanya mengatakan bahwa saya harap Anda akan menjadi Dao Companion saya, namun Anda mempermalukan saya. Jadi, Anda harus meminta maaf kepada saya atau menerima tantangan saya. Benar, tantangan di Live and Death Arena. Petik 2. Ketika mereka mendengar Yang Wen, kelompok di belakang Kingsway meledak menjadi hamparan suara ribut. Setelah itu, ketika mereka pulih dari hati mereka langsung mulai mengutuk dalam hati mereka tentang betapa Yang Wen yang tidak tahu malu. Bahkan beberapa murid di belakang Jiang Yuan mengungkapkan ekspresi jijik terhadap Yang Wen. Karena Yang Wen adalah murid pengadilan luar yang bermartabat di ranking pengadilan luar, namun dia sebenarnya menantang murid pengadilan luar yang baru, dan dia bahkan ingin menantang murid itu di arena kehidupan dan kematian. Ini benar-benar tidak tahu malu. Ekspresi Kingsway sangat marah. Dia tidak pernah mengira Yang Wen akan benar-benar tak tahu malu. Minta maaf. Itu benar-benar mustahil. Namun jika dia menerima tantangannya dan pergi ke Live and Death Arena, maka bahkan jika Yang Wen tidak membunuhnya, dia mungkin akan mempermalukannya sampai puas. Tentu saja, dia bisa memilih untuk menolak tantangannya. Tetapi dia tidak bisa, karena kelompoknya ini baru saja didirikan, dan jika dia menyusut kembali dari pertempuran, maka dia bisa bermimpi bisa merekrut orang lain di Sekte Pedang setelah itu. Tepat ketika Kingsway berada di posisi yang sulit, sebuah suara tiba-tiba bergema. Aku akan menerima tantanganmu atas namanya. Ketika mereka mendengar suara ini, semua orang terkejut. Jiang Yuan dan Yang Wen mengerutkan kening sementara Kingsway senang hatinya bukan karena suara ini milik Yang Ye. Semua orang memandang ke sumber suara itu, dan mereka meledak menjadi keributan ketika mereka menyadari itu Yang Ye. Ini Yang Ye, itu sebenarnya dia. Haha, ada pertunjukan untuk ditonton sekarang. Jangan terlalu cepat bahagia, bahwa Yang Wen adalah seorang ahli di peringkat ketiga dari alam surga pertama. Di sisi lain, Yang Ye masih di alam mortal. Bisakah dia mengalahkan Yang Wen? Kamu mungkin tidak mengerti. Yang Ye adalah sosok tangguh yang mampu melewati level ke-22. Apakah Anda tahu apa artinya level 22? Anda tahu Jiang Yuan, kan?
Jiang Yuan hanya bisa naik ke level 16 dengan kekuatan di alam surga pertama, sedangkan Yang Ye mampu melewati level 22. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Itu berarti pantatku. Langsung ke intinya, oke. Berhenti mengoceh. Petik 2. Itu berarti bahwa kekuatan Yang Ye sudah jauh melebihi para ahli biasa di alam surga pertama. Namun, saya tidak pernah menyangka Yang Ye benar-benar akan membela kakak King Sui kami. Mungkinkah dia menyukai kakak King Sui? Tuhanku, tolong jangan lakukan itu. Kakak King Sui adalah milikku. Petik 2. Kenapa kamu tidak melihat ke cermin? Kamu terlihat seperti babi. Bagaimana kakak King Sui bisa menyukaimu? Petik 2. Di tengah diskusi mereka, Yang Ye sudah tiba di sisi King Sui, dan dia sedikit mengangguk padanya. Sebelumnya, dia tidak muncul terutama karena dia ingin melihat bagaimana King Sui akan menghadapi kondisi Yang Wen. Jika King Sui benar-benar menyetujuinya, maka dia hanya bisa mengatakan bahwa dia salah menilai. Untungnya, King Sui yang dianggap teman tidak mengecewakannya. King Sui tersenyum dan mengangguk juga ketika dia melihat Yang Ye. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa Yang Wen yang berada di peringkat pengadilan luar sama sekali tidak akan cocok untuk Yang Ye. Tentu saja, jika dia tidak menyaksikan adegan pada hari itu ketika Yang Ye langsung menghancurkan Jiang Yuan, dia tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Kamu Yang Ye. Sementara itu, Yang Wen menatap Yang Ye dan bertanya dengan suara rendah. Dia sangat takut pada Yang Ye juga. Belum lagi dia, bahkan semua orang takut pada Yang Ye karena ini adalah keberadaan yang melampaui wanita iblis dalam bakat dan potensi alam. Yang Ye berbalik untuk melihat Yang Wen sebelum dia berkata, King Sui adalah teman saya, dan saya anggota kelompok King Sui. Jadi, mari kita biarkan masalah ini pergi ke sini, dan jangan datang mencari masalah dengan dia dan kelompok ini di masa depan, oke? Petik 2. Ketika dia mendengar nada Yang Ye yang memberikan sedikit kesan kelemahan, Yang Wen langsung merasa dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan dia langsung berkata, lepaskan. Dia mempermalukan saya di depan semua orang sekarang, jadi bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini pergi? Itu adalah salah satu dari orang-orang yang tidak menanggapi alasan. Yang Ye langsung mencapai kesepahaman, dan dia langsung mengangguk dan berkata, karena sudah seperti itu, maka mari kita pergi ke Live and Death Arena. Kelopak mata Yang Wen berkedut ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan suara rendah, Yang Ye, ini adalah masalah antara King Sui dan saya. Apakah Anda benar-benar berniat ikut campur? Petik 2. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya sudah memberitahu Anda bahwa King Sui adalah teman saya. Baiklah, jangan buang nafas, mari kita pergi ke Live and Death Arena. Petik 2. Yang Ye tidak akan pernah membuang napas ketika menghadapi seseorang yang tidak menanggapi alasan karena itu benar-benar hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Cahaya dingin melintas di mata Yang Wen ketika dia melihat Yang Ye bertingkah sombong, dan dia berkata dengan ekspresi suram, Yang Ye, aku mengakui bahwa kekuatan dan bakat alamimu tidak buruk. Tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat menggertak murid di peringkat pengadilan luar karena itu. Para jenius dan ahli di peringkat pengadilan luar berada di luar imajinasi Anda. Ketika dia mendengar Yang Wen mencoba menakut-nakuti dia, Yang Ye tertawa dengan ejekan dan berkata, kamu benar-benar memuji diri sendiri terlalu banyak. Bisakah Anda mewakili seluruh peringkat pengadilan luar? Baiklah. Tolong hentikan omong kosongnya. Maukah Anda ikut saya ke Live and Death Arena atau tidak? Bisakah Anda memberi saya jawaban? Beri dia jawaban. Akankah kamu pergi atau tidak? Bukankah Anda begitu percaya diri sekarang? Persis. Apa yang salah? Kamu takut sekarang. Jika Anda tidak takut, lanjutkan. Bukankah itu hanya Live and Death Arena? Petik 2. Apakah semua murid yang ada di pengadilan luar ada yang menggertak yang lemah tapi takut yang kuat? Anda menantang seseorang ketika orang itu lebih lemah dari Anda, namun Anda mundur ketika orang lain lebih kuat dari Anda. Jika semua orang di peringkat pengadilan luar seperti Anda, maka saya tidak akan berjuang untuk mendapatkan peringkat pengadilan luar di masa depan tidak peduli apapun. Untuk sementara waktu, semua murid di belakang King Sui mulai mengejeknya berturut-turut. Yang Wen mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia mendengarnya, dan urat-urat yang menonjol di dahinya menunjukkan bahwa dia marah. Ada banyak momen di mana dia hampir setuju, namun alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menyetujuinya karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan seseorang yang telah melewati level ke-22 dari pagoda pedang Servant Pedang. Setelah waktu yang lama, Yang Wen menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia melirik Yang Ye sebelum dia berbalik dan berniat untuk pergi. Namun, tepat ketika Yang Wen berbalik, Yang Ye memanggilnya. Tunggu.